ketika di dalam kota tidak butuh kecepatan, tidak butuh performa, tidak perlu ngangkat mesin yang terlalu banyak. Dia hanya membutuhkan 2 silinder yang bergerak. Sehingga kini, sebelumnya kami dalam pengetesan kami Mazda CX-5 hanya mencatatkan angka 10,2 km per liter, sekarang meningkat menjadi 12,1 km per liter. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di tahun 2020 adalah tahun yang cukup challenging bagi seluruh orang di dunia ini. Tanpa terkecuali pabrikan industri otomotif di Indonesia dan termasuk Mazda. Mazda tergolong yang cukup adem ayem menghadapi gempuran dari efek pandemi yang dimulai di tahun 2020 lalu. Mazda tidak terlalu banyak beraktivitas, tidak terlalu banyak mengunculkan mobil. Sampai akhirnya di 2021, pabrikan lain asal Jepang yang mulai aktif meluncurkan mobil-mobil baru. Dan akhirnya, Mazda tidak mau ketinggalan dengan meluncurkan Mazda CX-5 terbaru ini. Yes, di samping kami sudah ada Mazda CX-5 GT, yang artinya ini adalah varian tengah dari Mazda CX-5 yang diberikan update oleh Mazda. Update apa aja itu? Langsung aja kita bahas. Ini dia New Mazda CX-5 GT. Ya, Mazda CX-5 kini untuk sementara ini hanya dijual dalam satu varian saja, yaitu varian GT ini. Varian GT ini sendiri ditawarkan dengan harga 555 juta rupiahan, yang artinya yang cukup kompetitif jika dibandingkan dengan rival-rivalnya, terutama rival dari Jepang. Tapi, jangan salah, varian Elite akan tetap ada, tapi untuk sementara ini statusnya hanya sebagai spot order saja, jadi kalau ketika ada demand, baru dihadirkan. Nah, varian CX-5 GT ini sekarang sudah diberikan update yang cukup signifikan dan mendapatkan perubahan pada bagian mesin dan juga sedikit tambahan pada fitur-fiturnya. Nah, langsung aja kita bahas apa aja yang berbeda pada bagian eksteriornya. Di bagian eksterior, sekarang dia sudah mendapatkan warna terbaru untuk model year 2021 ini, yaitu adalah warna Titanium Flash Mica. Jadi warnanya ini namanya Titanium Flash Mica, tapi dia sebenarnya seperti pergabungan antara warna abu-abu dengan warna coklat. Jadi kayak warna in between coklat dan abu-abu. Jadi bagus banget dan ini stunning banget. Jadi memberikan siluet-siluet body line dari CX-5 ini semakin terlihat. Mulai dari depan dengan hoodnya yang sangat panjang ini, ke samping hingga ke belakang. Warna ini memang membuat si CX-5-nya ini body line-nya semakin tegas dan terlihat elegan sekali. Bagus sekali. Di bagian depan tidak terlalu banyak perubahan, dia masih sama persis. Dia belum yang major facelift, masih sama, grillnya masih sama. Menggunakan tarikan garis chrome yang menyambung ke headlamp. Headlampnya yang varian GT sekarang sudah mendapatkan improvement, sudah mendapatkan fitur AFS atau Adaptive Front Light System, yang artinya dia sekarang sudah sangat canggih, dapat bergerak. Jadi ketika kita bisa membelokkan mobil ke kanan, dia menggerakkan lampu ke kanan. Kita ke kiri, dia akan ke kiri, dan juga sudah auto beam. Jadi ketika kita misalnya kita pakai puterang lampu jauh gitu ya, dia akan membelokkan sendiri lampunya supaya tidak menyilaukan mobil dari lawan arah. Jadi bagus banget, sudah sangat canggih ini. Dan di depan sini dia juga sudah sematkan kamera 360, jadi sudah ada kamera di depan sini. Overall dari depan sih tidak ada perubahan, lampunya masih sudah LED di sini dan juga fog lamp-nya sudah proyektor LED juga. Lanjut pada bagian samping, dia ya masih tetap sama, dia masih berbentuknya masih siluet Mazda CX-5 yang sebelumnya. Tapi seperti tadi kami bilang, Titanium Flash Mica-nya ini membuat siluet badinya tuh dari depan ya, bagus gitu. Kayak memang ya smooth-nya, flow-nya bagus banget ya. Memang Mazda generasi terbaru ini bahasa desainnya sudah seperti itu, bagus banget. Yang berbeda di sini sekarang, di varian GT lainnya ini, sekarang dia sudah menggunakan velg terbaru yang desainnya seperti ini, sudah seperti kakak-kakaknya seperti CX-8 dan juga CX-9 yang mana sudah menggunakan konfigurasi 225 55 R
19. Jadi sudah 19 inci, cukup besar untuk varian tengah ya, bagus banget. Sedangkan di rival-rivalnya saja sudah mentok di 18 inci, sudah cukup bagus. Ini sudah 19 inci, bannya sendiri sudah menggunakan Toyo Process, which is ban yang cukup baik. Di samping spionnya masih tetap sama, tapi dia juga sudah disematkan kamera 360 di sini. Sudah ada blind spot monitoring untuk yang di sini. Dan sekarang kunci Mazdanya, Mazda CX-5 ini sekarang sudah mengikuti bahasa desain kunci Mazda terbaru. Jadi dia sudah menggunakan kunci seperti ini. Bagus ya, desainnya dia terasa lebih premium, beratnya pas. Dan jadi kalau kita misalnya taruh di meja makan gitu ya, terasa lebih dapat gitu premium dan pride-nya dapat gitu kita taruh di sini. Kalau dulu kan terlihat sangat kecil dan kurang terasa premium. Kalau sekarang sudah lebih bagus. Overall, di samping tidak terlalu banyak perubahan pada bagian desain. Bagaimana dengan bagian belakang? Yuk kita lihat. Lanjut pada bagian belakang, ya kalau kalian lihat memang tidak terlalu banyak perbedaan, masih sama persis, tidak ada emblem dia menunjukkan dia bahwa varian GT, nggak ada sama sekali, masih tetap sama, tetap ada kamera 360 yang di sini, shark fin antena, spoiler seperti ini, bahasa desainnya tetap bagus. Kalau kami jujur, memang Mazda CX-5 ini memiliki bahasa desain yang paling ganteng jika dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya. Bagus sih, mulai dari depan, samping, belakang tuh memiliki kesinambungan yang setara gitu. Jadi bahasa desainnya sangat jelas mulai dari depan, samping, dan belakang. Kalau di rival-rivalnya seperti tidak memiliki desain Q yang sama gitu antara bagian depan, samping, dan belakang. Tapi kalau CX-5 ini sudah harus kami akui memang Mazda sekarang divisi desainnya memang juara sekali. Tidak ada perbedaan, lampunya masih tetap sama, tetap menggunakan lampu LED, bagus belakang sini, dan tetap menggunakan dua muffler yang asli untuk kiri dan kanan. Belakang juga untuk bagian bagasi tetap mendapatkan port tailgate, dan untuk dimensi bagasinya tetap sama, tetap memiliki kapasitas 506 liter, yang artinya ya cukup besar lah untuk di rival-rivalnya. Dan juga untuk pelipatan bagasinya tetap mudah, ada aksesnya dari sini, tinggal kita tekan aja di sini, dia langsung bisa terlipat 40, 20, 40, dan begitu terlipat menghasilkan kapasitas bagasi sebanyak 1620 liter. Oke. Cukup membahas bagasi dan juga eksteriornya. Apa saja yang berubah pada bagian interior? Yuk kita lihat. Lanjut pada bagian interiornya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Udah di subscribe? Udah di follow? Oke, terima kasih. Untuk bagian interiornya, untuk yang model year 2021 ya ini, dia sebenarnya secara layout dia masih tetap sama persis, dia bentuknya masih sama, tidak ada perubahan sama sekali, masih menggunakan bahan yang bagus ya, materialnya sini soft touch, leathernya sudah ada jajatan asli nih, kulitnya di sini bagus gitu ya. Yang berubah sekarang adalah pada bagian tengahnya sini sekarang sudah ada menggunakan wood panel yang warnanya jadi kayak warna abu-abu gitu, jauh lebih premium gitu ya, dan menyambung gitu ya, melewati AC-AC-nya ini hingga ke bagian kanan sini. Jadi bagus sekali, sudah sangat terasa premiumnya. Dan yang improve lagi adalah sekarang layar MZD Connect-nya ini juga meningkat menjadi 8 inch. Jadi walaupun dia menggunakan bentuk yang sama, tapi dia sekarang semakin lebar ke kanan dan kiri, dan fiturnya juga semakin banyak. Sudah ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Bicara soal Apple CarPlay-nya, dia sudah bisa wireless Apple CarPlay dan juga wired Apple CarPlay. Jadi dia memberikan dua opsi antara mau yang pakai wireless atau yang wired atau masih pakai kabel. Kami jujur sangat mengapresiasi opsi ini karena jujur untuk kami masih lebih prefer yang dicolok, karena kalau yang wireless Apple CarPlay itu menghabiskan baterai, menguras baterai, jadi memakan baterai yang lebih banyak. Dan dengan diberikannya ada opsi ini, kalian jadi pemiliknya atau misalnya penumpang yang mengikuti mobil ini bisa memilih either mau menggunakan yang kabel, colok, misalnya tidak bawa kabel gitu ya, atau misalnya sedang bawa kabel, kalian bisa colok aja. Jadi good job, Mazda masih memikirkan untuk memberikan opsi itu. Yang baru lagi adalah sekarang untuk varian GT, kalau dulu belum menggunakan Bose speaker premium sound, dia sekarang sudah mendapatkan Bose premium sound. Jadi bagus sekali, suaranya juga luar biasa bagus dan tergolong terbaik lah di kelasnya, karena mengingat rivalnya tidak banyak yang sudah menggunakan premium sound. Untuk yang berubah lagi adalah sekarang speedometernya sekarang juga sudah mendapatkan layar 7 inch yang bisa diganti-ganti informasinya, mulai dari real time consumption, assistance, driving assistance, range, kilometer, odometer, semuanya lengkap ada di sini.
Untuk pengaturannya sendiri sekarang juga untuk varian GT Line yang kiri dan kanan sudah mendapatkan elektrik, dan yang kanan, khusus yang kanan sudah mendapatkan 2 memory seat. Bagus. Dan untuk AC-nya sendiri dia masih hanya dual zone climate control, jadi untuk varian belakang belum dapat diatur suhunya sendiri dan juga kecepatan dari fan-nya. Semuanya bisa diatur hanya dari depan, dan di bagian belakang sendiri space-nya juga masih cukup terbatas seperti CX-5 pada sebelumnya. Dia belum bisa ditambah, belum bisa dimajukan bagian kursinya, dia masih sama, headroom juga masih sama. Dan juga untuk pada bagian tengah sini dia juga belum disematkan 12 volt socket sama sekali atau USB port sama sekali. 12 volt socket dan USB socket itu masih hanya ada di bagian armrest pada bagian duanya saja. Overall penggunaan material kulitnya dia sekarang ya berubah sedikit karena jajatannya sekarang sudah diberikan warna aksen coklat menyerupai warna luar dari warna terbaru yang ada di bagian eksterior. Jadi ini dibuat serupa ya, bagus sekali. Sisanya seperti sunroof, lampu kabin yang sudah LED, tempat kacamata, spion yang sudah elektrokromatik, dan juga sun visor dengan lampu, semuanya masih sama persis. Lalu yang berubah lagi pada bagian kabin adalah adanya sekarang untuk varian GT sudah ada head-up display yang mampu menampilkan speedometer dan juga driving assistance. Jadi misalnya kita mau ya blind spot monitoringnya menyala atau rear cross traffic alertnya menyala, itu semuanya ada di head-up display-nya, bagus. Dan juga untuk bagian setirnya sendiri pengaturannya tetap tilt dan juga teleskopik. Untuk sistem safety-nya sendiri seperti kami bilang dia tetap mendapatkan iActive Sense, tapi sayang memang untuk varian GT ini fitur-fitur seperti lane keeping assist, smart city brake, forward collision mitigation, dan juga beberapa fitur seperti adaptive cruise control belum turun hingga yang varian GT. Dia masih hanya blind spot monitoring dan juga rear cross traffic alert yang dibantu dengan kamera 360 saja. Nah, seperti yang kami bilang di luar bahwa ada sedikit perubahan pada bagian mesin. Seperti apa perubahannya? Yuk kita lihat. Nah, sayang sekali ya, Mazda padahal sudah beranjak ke menuju brand premium asal Jepang, tapi untuk mesinnya sendiri dia masih menggunakan tangkai begini. Seharusnya sudah seperti Hyundai yang sudah beranjak ke model premium sudah menggunakan hidrolik di rata-rata line up teratas mereka. Ini padahal kan CX-5 yang menengah ke atas ya, seharusnya sudah bisa menggunakan hidrolik supaya lebih premium. Ditambah lagi memang kap mesinnya juga sangat berat nih untuk diangkat tadi kan, itu sedikit membantu lah harusnya. Dan bagusnya juga selain kap mesin yang berat, dia sudah cat suara bodi dan sudah diberikan peredam yang cukup tebal ini, bagus sekali. Oke, kita bahas bagian mesinnya. Kalau kalian lihat moncong mesinnya tuh, engine hoodnya dari CX-5 ini panjang-panjang. Kalau misalnya kayak seperti Mazda CX-9, Mazda CX-8 gitu ya. Kalian lihat kan Mazda tuh sekarang kalau lihat engine hoodnya tuh kayak panjang ke depan gitu ya. Kesannya kayak mobilnya menggunakan mesin 3000 cc, 3500 cc. Tapi sayang sekali memang tidak ada. Di sini juga tetap masih menggunakan mesin 2500 cc, walaupun sekarang sudah diimprove yang dengan mesin yang sama dengan yang ada di Mazda 6. Yes, sekarang Mazda CX-5 GT 2021 ini sekarang sudah menggunakan mesin terbaru, yaitu mesin yang sudah menghasilkan tenaga 194 horsepower. Untuk tenaganya sendiri naik 4 horsepower dan juga torsinya naik 6 Nm. Yang artinya secara horsepower dia yang terbesar di kelasnya. Dibandingkan CR-V Turbo Prestige, dia lebih besar 4 horsepower. Yang artinya nih, mesin yang paling powerful padahal dia 2500 cc naturally aspirated. Bagus banget. Nice. Tenaga ini sendiri dialirkan ke dua roda depan melalui transmisi 6 percepatan Skyactiv. Dan ada yang keren lagi di mesinnya ini. Sekarang mesin ini sudah memiliki teknologi cylinder deactivation. Yes. Mesin ini menggunakan mesin 4 silinder. Dan ketika kita tidak terlalu membutuhkan performa yang tinggi atau kinerja mesin yang berat, dia bisa mematikan 2 silinder dari mobilnya. Jadi ketika kita berjalan, mobilnya bisa berjalan dengan 2 silinder saja. Seperti layaknya motor ya. Keren, sudah bisa mematikan silinder. Yang pastinya akan meningkatkan efisiensi. Tapi seberapa meningkat efisiensi dan juga performanya? Langsung aja kita coba yuk. Merasakan rasa berkendara dari Mazda CX-5 model year 2021 ini. Bisa kami bilang bahwa ya ride quality dari Mazda dan juga posisi duduknya dan juga
steering feel-nya memang Mazda tuh benar-benar sudah one step ahead dari rivalnya. Dia sudah tidak terlalu terasa lagi Jepangnya, sudah lebih terasa premium dari yang kita touch nih, dari leather yang ada di setir, terus juga kursinya, side supportnya sangat baik, dan juga ya suspensinya, bantingan suspensinya, dia bukan yang seempuk Honda CR-V atau Nissan X-Trail gitu ya, tapi dia masih seperti layaknya mobil-mobil Eropa. Ditambah lagi dia juga sudah memiliki G-Vectoring Control, yang mana dia bisa ketika dibelokan tajam gitu ya, dia bisa mematikan mesin bagian tertentu supaya bodi mobilnya tidak menghasilkan body roll yang berlebihan, sehingga di dalam tidak terasa terlalu terombang-ambing. Itu cukup baik, walaupun memang secara suspensi bukan yang ternyaman di kelasnya. Tapi mobil ini benar-benar sangat fun to drive sekali. Steeringnya sangat sharp, terus juga handlingnya berbelok seperti ini ya, tidak ada yang pernah jadi masalah. Setirnya, feedback dari jalanan itu benar-benar sangat luar biasa baik sekali, sehingga memang lagi-lagi Mazda berhasil membuat mobil sebuah SUV tetap sangat fun to drive. Yes, Mazda selalu mengedepankan fun to drive dan juga driver oriented. Yang ditingkatkan lagi pada model year 2021 adalah noise cancellation-nya sekarang semakin baik. Mulai dari bagian atas, kanan, kiri, karet-karetnya sudah lebih tebal di bagian pilar-pilar sini ya, sehingga menghasilkan kedepan yang lebih baik. Walaupun memang road noise memang belum terlalu banyak mendapatkan improvement, tapi at least dalam pengetesan kami, dia sudah jauh lebih meningkat. Sekarang berhasil mencatatkan angka 65 dB, yang artinya sudah tidak lagi seperti layaknya Mazda-Mazda terdahulu yang memiliki masalah pada noise cancellation. Seperti tadi kami bilang, dia tetap disematkan iActive Sense. Walaupun begitu, iActive Sense yang disematkan di Mazda CX-5 ini sedikit dikurangi. Karena memang sejatinya mobil ini adalah varian tengah dari Mazda CX-5. Dia adalah varian GT, yang mana sebenarnya varian Elite, seperti yang kami bilang, juga tetap masih dijual. Walaupun memang untuk saat ini masih statusnya spot order, tergantung permintaan saja baru dipenuhi permintaannya. Di varian GT ini, minimal dia masih tetap disematkan seperti blind spot monitoring, kamera 360, dan juga rear cross traffic alert yang mampu membantu kita misalnya ketika kita agak kesulitan dalam berkendara atau keluar dari parkir dengan adanya rear cross traffic alert. Lalu membahas soal silinder deactivation-nya. Seperti tadi kami bilang bahwa mobil ini sudah dilengkapi fitur dengan silinder deactivation. Jadi ketika kita tidak membutuhkan full 4 silindernya, dia bisa mematikan 2 silinder dari mobil ini sehingga bisa mencapai efisiensi yang sangat baik. Dan efisiensi yang baik itu dicapai untuk figur di dalam kota. Karena ketika di dalam kota tidak butuh kecepatan, tidak butuh performa, tidak butuh ngangkat mesin yang terlalu banyak, dia hanya membutuhkan 2 silinder yang bergerak. Sehingga kini, sebelumnya kami dalam pengetesan kami Mazda CX-5 hanya mencatatkan angka 10,2 km per liter, sekarang meningkat menjadi 12,1 km per liter. Itu peningkatan yang cukup signifikan. Namun untuk figur luar kota sayang sekali malah justru menurun menjadi 15,7 km per liter. Mungkin itu karena mesin baru ini yang lebih powerful. Namun memang cylinder deactivation-nya ini ada sedikit flow-nya, yaitu ketika kita berjalan kecepatan rendah gitu ya dan stop and go, tidak sehalus yang dibayangkan atau seperti di mobil-mobil Eropa. Mungkin atau entah kami yang nitpicking atau yang terlalu detail sekali ya, tapi agak sedikit terasa ketika dia mendeaktivasi dari 2 silindernya itu, dan ketika mengaktifasi ulang 2 silindernya itu. Sayang sekali, seharusnya bisa dibuat lebih smooth ya. Kasarnya silinder deactivation-nya itu juga berlanjut pada iStop-nya. Ya, memang Mazda termasuk yang pioneer untuk menciptakan fitur idling start stop pada sebuah mobil. Dia sudah menyematkannya pada zaman CX-5 pertama, yang waktu itu belum banyak pabrikan Jepang yang mengikuti, dan dia sudah membuat fitur itu ada di sebuah mobil Jepang yang cukup pasaran. Namun memang sepertinya belum terlalu banyak ada improvement, sama seperti cylinder deactivation-nya, sehingga
ketika mati dan nyala kembali terasa cukup kasar. Tapi minimal dengan adanya fitur itu, figur efisiensi dalam kota tetap baik. Nah, langsung aja kita coba akselerasi dari mobil ini. Since sekarang dia sudah menggunakan mesin terbaru yang lebih powerful, apakah menghasilkan akselerasi yang lebih baik? Langsung kita pindah ke mode manual, pindah ke mode sport, terus juga traction control kita matikan AC, injek gas dan rem, dan go! Tarikan bawahnya luar biasa. 100. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 8,3 detik. Wow, ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan yang pre-facelift atau pre-update dari 2021, yang mana ini meningkat menjadi 8,3 detik. Ya memang sih, kalau kalian bilang Honda CR-V Turbo Prestige masih memiliki akselerasi yang lebih baik, ya tapi itu semua karena dia turbo, yang artinya memiliki torsi yang lebih cepat dari putaran bawah. Sedangkan dia torsi dari mobil ini memiliki torsi yang berada di putaran menengah ke atas. Tapi pastinya mobil dengan horsepower lebih besar seperti ini akan memiliki top speed yang lebih baik. Sampai juga kesimpulan dari review Mazda CX-5 GT tahun 2021 ini. Bisa disimpulkan bahwa improvement yang diberikan pada Mazda, si Mazda CX-5 GT yang varian terbawahnya ini adalah strategi yang cukup tepat. Karena mengingat harganya yang masih cukup terjangkau di 555 juta, yang artinya masih comparable jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan dengan fitur yang disematkan dan juga mesin yang diberikan, efisiensinya dan juga performanya membuat mobil ini memiliki nilai desirable yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ditambah lagi, dibandingkan dengan rival-rivalnya, mobil inilah yang paling fun to drive. Oke, sekian review dari kami. Terima kasih sudah menonton. Gua Reza Rever. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan kami sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Di sana menjadi platform untuk membaca berita dan juga bagi kalian yang ingin membeli mobil baru maupun mobil bekas. Link akan kami taruh di deskripsi di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.